kecil, susah, dan kayaknya itu kecil. Ini kita yang akan ajarkan, akan kita bimbingkan. Ini jalur tol, jalur cepat untuk klik usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti udah kita bimbing, kuncinya udah dikasih, sudah dituntun sampai depan pintu. Kalian tinggal buka kuncinya doang terus masuk. Kalian nggak masuk, nggak buka kunci, bukan salah. Yang jelas, nanti saya tidak akan pernah bisa ikut masuk. Saya hanya menghantarkan sampai kalian ketemu guru sejatinya. Kalau sudah ketemu guru sejati, terserah kalian. Tapi walaupun kalian itu nanti nggak ketemu, ini segala kayak beda semuanya. Tapi hikmah daripada kehidupan kalian sudah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo apa yang kamu usahakan ada hasil dalam kehidupan kalian, entah di bidang apa aja. Seperti yang kalian proposalkan nanti. Atau di Sabdo Dadi. Itu terserah itu nanti. Kadang enggak di pikiran doang, oh yang perlu ini dulu, nanti udah diselesaikan. Karena otomatis abdi, pembantu, apa yang Allah ini sudah ikut kerja. Dia nanti yang akan menyelesaikan. Nah itu, ini apa? Bukan ngawur, karena masing-masing punya pengalaman spiritual dan punya bukti masing-masing. Yang semuanya secara logika impossible itu ada. Karena memang sudah disiapkan pembantu kita untuk kerja tanpa kita harus di hati. Kadang-kadang baru nyer di hati kita, belum kita ngucap, belum kita ngudoroso kalau orang Jawa, itu udah jadi kok. Udah bisa. Udah kita. Itu ada yang seperti itu. Jadi kita jangan pernah ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak usah jauh-jauh. Ini yang kalian kesini kenal saya kan bukan kenal kejahatan saya kan. Itu sebenarnya seorang khalifah itu nggak ada. Niat jahat aja nggak ada gitu. Apalagi melakukan. Itu emang tujuannya nyiptain ya supaya rahmatan lil alamin. Kalau seandainya jahat itu karena kita masih tetap manusia. Tapi kejahatan itu bisa diminimalkan seminimal mungkin. Ya misalnya ketimbang buka HP terus ternyata ada yang gitu kan. Mau nggak mau kan lihat juga itu asik juga nih gitu kan gitu. Jadi padahal itu nggak bagus. Itu tuntutan jasadnya dia gitu. Itu juga kalau sadar langsung istighfar, tapi jangan dicari lagi mana tadi gitu. Diulang lagi, cari lagi. Subhanallah. Ya, luar biasa gitu. Inilah salah satu ya kalau kita mau percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin Pak Zen barangkali mau lanjut aja. Nah, jadi nanti prosesi awal ini soalnya ini kan ada yang baru juga, jadi kita selalu ulang ya prosesi awal. Nanti ingat, jadi ini nanti kita setelah kasih prosesi awal ini nanti masing-masing mau sendiri-sendiri boleh, mau ngikutin komando saya boleh. Setelah selesai nanti kita akhirin. Kita mau los itu masing-masing punya kemauan sendiri, punya kemauan untuk bermeditasi sendiri itu bebas, ya. Jadi mau sampai pagi mangga, karena ini sudah di alam terbuka, kan biasanya kita di alam tertutup. Ini sudah di alam terbuka, ini alam semesta akan mendukung kita. Dan nanti dalam bermeditasi, seandainya
kalian itu melihat cahaya, itu jangan diikutin. Melihat lorong, jangan. Soalnya kalau cahaya kita sensasi takjub. Kalau melihat lorong kita sensasi wisata ke alam gaib. Jadi ketemu yang indah-indah, yang macem-macem, ya ketemu apa aja deh, ada bidadari, nanti ada wali, ada apa gitu. Itu jadi kita terpesona di situ. Tujuan kita pengen ketemu Allah. Jangan ke situ. Terus nanti misalnya di dalam kehidupan, nanti misalnya sering meditasi terus kasab itu juga bukan itu tujuan, itu hanya bonus aja. Tujuan kita pokoknya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tujuannya klik. Yang bisa mengantarkan klik ketemu Allah itu hanya komponen yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana itu? Yang dua, jiwa sama Nur Muhammad. Jadi nanti kalau jiwa itu kalau ketemu kayak kita, itu berarti jiwa kita yang memang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadi yang bisa nuntun kita yang pernah bertemu. Kalau nggak bertemu nggak bisa gitu. Dan itu paling terpercaya. Dan Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad gimana? Kan kita belum pernah ketemu. Ya, Nabi Muhammad itu kalau dia ngaku bahwa aku Nabi Muhammad, itu pasti Nabi Muhammad, karena nggak bisa disaru, nggak bisa ibaratnya diserupai dengan siapapun. Tapi ada kisi-kisi, ini yang belum pernah disampaikan sama orang lain. Mukanya kayak perak, jadi bersih, bercahaya, tapi nggak cahaya sampai kita silau, enggak gitu. Terus matanya, kalau kita kan yang putih lebih gede ya, itu nanti kalau Rasulullah itu yang hitam lebih besar. Itu, jadi kan pasti kita pandang, jangan sampai nggak dipandang. Pandang, gitu. Itu berarti benar. Kita kalau dibawa dia, diantarkan dia, ikut. Karena itu pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ngaku saya malaikat, saya wali, saya syekh, saya siapa, jangan. Karena itu pasti kita akan melintas cuman ke alam-alam aja. Alam-alam Jabarut, Malakut dan lain-lain lah gitu ya. Tapi nggak akan pernah ketemu. Karena cuman mau diajak jalan-jalan saja. Ada mau yang begini boleh silahkan aja. Tapi kalau saya seperti ini karena saya merasa nyaman begini dengan kepasrahan. Jangan sampai ada di sini ya. Di sini ini tidak bagus. Tidak akan tembus. Jadi tetap di dalam areal tubuh kita. Nah, bagi yang pegel-pegel ini nanti dengan tegak begini udah enak ini, udah enak. Dan nanti jangan lupa godaan pertama ketika kalian meditasi dalam posisi begini, itu nanti biasanya nggak ada nyamuk. Biasanya gatel. Biasanya pokoknya yang kayak gitu. Nanti kadang ada ular. Seperti ular. Kalau saya sampai tempat tidur saya naik ke atas. Pernah seperti itu. Tapi saya tahu ini godaan. Itu bukan halusinasi juga, bukan. Ya seperti Pak Zen dengan teman-teman, apanya yang ke atas? Itu apa? Saungnya. Saungnya ke atas. Itu sama kayak saya. Tapi kabur karena nggak ada yang bimbing. Kalau ada yang bimbing gampang. Ini caranya. Hei Komawurung, jangan ganggu aku khalifah. Gitu. Menang kita khalifah. Dia kan jin. Ganggu kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi posisi seperti ini mengaktifkan cakra kundalini. Udah sehat kita. Udah nomor 1, kita sudah akan memperbaiki organ-organ tubuh kita yang rusak secara zahirnya. Nanti secara batin ketika kita ludah, kita di langit-langit, kita telan, itu nanti sudah akan meregenerasi dari dalam. Ya. Posisi seperti ini, tangan seperti ini. Nanti pandangan jangan lupa ke hidung. Karena ini titik sentral supaya mata kita tidak kemana-mana. Bahwa kita ingat bahwa kita itu satu tujuan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus fokus perhatian kita ke sumsum tulang belakang, adanya di atas dubur kita. Sumsum tulang belakang. Nah, di situ ada air perwitosari kalau orang Jawa. Kalau orang ini kedokteran itu tempat reproduksi sel darah merah. Itu black box-nya manusia. Jadi itu nanti dibangkitkan di mahsyar ya lewat itu. Sumsum tulang belakang itu yang kecil itu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu perhatikan di situ, nanti maul hayat, air kehidupan itu naik. Nanti naik lewat belakang ini ser kayak air raksa. Nanti kalau sudah sampai ke ubun-ubun kita ini merasa ada sejuk. Ada merasa sejuk, kadang kalau saya sudah seperti kayak ada asap. Masing-masing beda tingkatan. Tapi setidaknya sejuk dulu. Ada kalau saya kan ini seperti kayak berlubang, kan ini tempat keluar masuknya roh. Ketika ditiupkan, itu lewatnya ubun-ubun. Nah, ini kalau saya itu, kalau yang lain yang penting ada hawa sejuk. Hawa sejuk di pas ubun-ubun kita, nah berarti kalau ini kode kita tutup mata. Dengan tutup mata itu kita mengaktifkan mata ketiga kita, yaitu cakra ajna. Letaknya ada di sini, di pertengahan alis kita, agak ke bawah sedikit. Itu cakra mata ketiga kita. Dengan duduk seperti ini, kita itu udah diselimutin oleh cakra kundalini sudah menyelimuti kita. Jadi kita nggak akan dimakan binatang buas atau yang lain, jangan takut. Sunan Kalijogo juga itu kan terjaga, aman, nggak ada masalah. Dan semua yang orang pertapa jasadnya nggak akan, karena sudah posisi itu sudah mengamankan jasad kita, nggak akan kemana-mana gitu. Setelah kita tadi mengaktifkan mata ketiga kita pejamkan mata. Ini tadi sudah fokus, ini udah selesai, fokusnya ke sini. Tinggal kita ganti perhatian kita kepada letak nafas kita yang akan keluar masuk ini. Jadi ke hidung, ke keluar masuk ini. Kita kalau sudah agak tenang, kita agak tenang sedikit, atau langsung juga boleh kalau sudah terbiasa. Langsung kita pejamkan mata. Ini lidah kita kunci ke atas, ke langit atas. Nanti kalau sudah banyak air liur di situ, itu udah otomatis pasti keluar air liur. Itu air liur sifat yang dinantikan oleh kerusakan jaringan organ tubuh kita untuk membenahi. Telan. Setelah ditelan, kita tenang, perhatikan nafas. Jadi tadi fokus ke air perwitosa, fokusnya tinggal ke nafas. Gerakannya sudah ditelan, ini nempel. Jadi sepanjang kita meditasi jangan dilepas ya lidah. Jangan dilepas lidah kita tetap nempel di langit-langit. Jangan sampai kecetak situ deket, jangan. Itu nyiksa kita. Malah kita nggak konsentrasi karena kita nggak bisa mati di dalam hidup. Jadi tetap di belakang gigi kita agak ke situ sedikit lah gitu. Itu sudah cukup, karena itu nyamannya kita, nyamannya dalam kita benar-benar bersaksi bahwa tujuan kita hanya Allah dan akan mengamankan lidah kita ini selaku jembatan dalam kehidupan. Setelah kita ke situ, tetap kita perhatikan nafas. Kita jangan ada kata-kata. Setelah nanti kita mengucapkan mantra kunci ini, tidak boleh ada kata-kata apapun. Nggak boleh. Selain hu Allah ataupun diam. Tanpa kata. Tanpa keinginan. Tanpa apapun. Itu. Hanya memperhatikan nafas saja. Jadi setelah kita telan, itu perhatikan nafas. Setelah nafas itu stabil, baru kita hu Allah. Semua bikolbi, semua di dalam hati. Baru kita hu Allah. Jadi nggak ada kata-kata lain ya.
selain hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ini kan belum meditasi, yang pegel-pegel bisa belonjol kayak Pak Tarigan boleh. Tapi nanti kalau udah biasa kalian mau setahun begini terus juga nggak ada masalah gitu. Karena, bukan masalah tuanya, karena memang belum paham dengan jiwanya aja. Jadi usahakan perhatikan nafas. Setelah nafas kita stabil, baru kita ngucap. Atau setelah kita telan itu nggak lama, kita perhatikan 3-4 kali sampai 7 kali kita perhatikan nafas, baru kita ajak saudara-saudara kita ngumpul untuk ikut bermeditasi. Seperti waktu kita sholat Allahu Akbar, kita ajak ikut sholat. Ini kunci kita untuk memanggil saudara kita yang selama ini di 4 penjuru mata angin. Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, Puser, Nyawiji, Pancer. Nyawiji lagi, suruh ngelayanin Pak Pancer. Manunggal, Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Terserah mau Gusti Allah yang Maha Kuwasa, apa Tuhan atau apa, intinya penguasa alam semesta, kekuatan tertinggi dalam kehidupan itu. Jadi ini nggak bisa ditulis ya, karena ini termasuk kitab teles atau Quranul Qadim. Kalau Quranul Karim itu yang ada tulisannya, ada bendanya, ada bukunya, ada hurufnya. Ini bisa dibaca deh, bisa dibawa, bisa diteng-teng, bisa ini. Kalau ini nggak bisa. Ini kitab teles Al-Quranul Qadim. Jadi nggak bisa. Jadi kalian hafalin aja, kalian pakai gitu. Jadi setelah kalian Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, Puser, Nyawiji, Pancer, Manunggal Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Jadi kita udah manunggal sejiwa. Jadi Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, Puser, Nyawiji, Pancer. Ya Pancer ini nih, jasad ini. Nyawiji, Pancer. Manunggal Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, atau Tuhan atau apa, terserah bahasa kalian apa, intinya kekuasaan tertinggi yang Maha Kuwasa. Terus ini kunci untuk membuka konsentrasi, untuk membuka klik. Ini kunci, jangan sampai enggak. Karena ini kita ibaratnya rumus kunci apa? Hening, awas, eling 3 kali. Semua bikolbi. Hening, awas, eling. Hening, awas, eling. Heneng itu kita mengistirahatkan, mengabaikan otak kita. Jadi otak kita jangan dipakai dulu, ini dikosongin. Ini abaikan, jangan mikirin apapun. Kita sudah tidak butuh bagian pencipta ini. Jadi setelah meditasi itu nggak ada urusan sama otak mikirin macem-macem, nggak ada, abaikan. Kalau datang lagi fokusnya nafas, datang lagi fokusnya nafas, datang lagi macem-macem fokus nafas, datang macem-macem fokus nafas. Jadi fokuskan ke urip. Ini abaikan pemikiran kita. Ini rumus nih. Kalau nggak bisa ngabaikan otak kita, kalian nggak bisa klik. Nggak bisa klik. Karena apa? Masih bawa jasad. Masih belum mati. Masih mikirin macem-macem. Masih pengen mencipta. Karena si tempat penciptaan itu di otak kita ini. Nah, jadi ini abaikan pemikiran kita. Hening. Kita mengabaikan jasad kita. Panca indera kita, lubang yang 9. 2 hidung, 2 mata, 2 kuping, 1 milit, 2 di belakang, di bawah, depan belakang. Itu kita abaikan. Tidak kita rasakan, pokoknya kita abaikan. Jasad panca indera ini kita abaikan. Tidak kita aktifkan. Misalnya kayak gini kok jadi pegel, ini udah abaikan, anggap aja nggak ada. Ini sudah hilang, ini udah anggap aja kita nggak ada
jasad. Karena kita udah mati, udah lost gitu. Sudah yang kita pikirkan hanya ini aja, ingin ketemu Allah, mengajak jiwa dan roh dengan kekuatan yang luar biasa itu gitu. Yang menyaksikan rasa itu kan jiwa itu untuk penyaksi gitu. Jadi usahakan ini jasad diabaikan. Jadi tidak dipikirin. Karena kan ini sudah nggak diaktifkan, ngapain ini mikirin jasad? Ya, setelah ini awas, kita dalam kondisi waspada. Jadi kewaspadaan kita karena sudah ada cakra ajna, mata ketiga dan elemen perangkat cakra yang ada di tubuh kita. Jadi ini nggak usah ragu-ragu ini. Ini sudah sangat waspada. Ada apapun mereka yang akan meng-backup. Karena dia sudah waspada. Eling, kita ingat tujuan kita cuma satu, ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan apapun bukan, larikan ke napas lagi, larikan ke hidup lagi, larikan ke urip lagi. Jadi kalau godaan macam-macam kembali asal ke nafas. Jangan kemana-mana. Terus kalau kalian nggak balikin ke nafas pasti pecah lagi. Walaupun kalian pecah, tapi insya Allah kalau kalian nyoba itu sudah ajib. Sudah banyak hal yang bisa kalian lihat karena ini kan udah aktif. Dengan hidup ini sudah manggil saudara kita yang ada di mana-mana sudah menyatu lagi untuk melayani kita tanpa harus kita komando, apalagi kalau bisa berbincang-bincang. Jadi kita tidak akan pernah merasa sendiri karena ada pelayan kita. Nah, setelah kita tahu kunci ini, nah ini yakinlah dengan kunci ini kita akan sampai. Soalnya pikiran pasti melayang kemana-mana. Ini digigit nyamuk kroso, ini kena ini gatel, ini kayak ini macam-macam. Perut sakit, pinggang sakit, ini sakit masih kroso semua. Tapi kalau dengan kunci ini kita nggak akan merasakan semuanya itu. Kalau cara kita untuk ibaratnya ini kan mantranya sungguh-sungguh itu mancing. Kita akan abaikan ini semua gitu. Habis itu udah kembali ke nafas, terus hu Allah. Setelah gimana caranya mengakhiri? Caranya mengakhiri itu nanti dengan feeling sendiri aja. Kalau misalnya sendiri, kalau ini kita bimbing supaya berjamaah bareng-bareng kita bimbing, itu nanti kita komando. Soalnya ini kita ngajarin ibaratnya seremonial gitu kan. Nah, seremonial supaya tahu. Nah, itu bimbing. Nah, ini supaya tahu aja ya. Meditasi ini kita setting untuk mengambil energi alam semesta atau kekayaan atau kemakmuran. Karena memang kita di Nusantara ini butuh banget sekarang ini. Karena kita jadi bulan-bulanan sedang dalam kondisi krisis apa ya? Krisis bukan ekonomi aja, semuanya kita itu dilalap. Krisis. Nah, sehat kan tadi udah sehat. Ini sekarang kita ekonomi. Ambillah energi alam semesta ini untuk kemakmuran. Jangan sampai turun ke bawah. Kenapa ini? Ya saya pakainya begini gitu. Ini sepat kalian aja. Kalau ini udah berat, seperti udah ada yang kok rasanya ada ya. Ini energi kekayaan. Energi ibaratnya kebutuhan kita. Sandang, pangan, papan dan lain-lain, dan kebutuhan kita ini di sini nih. Kita terus ini udah dengan ini, kalau udah ini jangan sampai turun ke bawah aja. Kalau kira-kira mau turun cepet ke atas kan. Ini caranya ini kalau bisa ini tempuk ya. Jadi nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor, terus taruh di pusar. Yang butuh dunia itu pusar, yang bikin kita kalang kabut nggak jelas, pontang-panting nggak jelas itu ngikutin tuntutan perut. Tuntutan perut ini yang masya Allah banget. Nah, setelah taruh di pusar, kita nanti simbolik terima kasih mau mengakhiri meditasi. Ini kumpulkan begini, jadi nggak nyembah ini, nggak nyembah. Ini simbolik terima kasih. Kalau orang Jawa, kalau orang ini kan begini, kalau kita begini,
Ini simbolik terima kasih. Setelah simbolik terima kasih, nanti kita ini juga ini paling sakral nih. Ini sabdo dadi. Sabdo ini berarti kita kan udah selesai. Ini kita bebas. Habis ibaratnya habis medisnya bebas. Ini kita dalam kondisi masih suci, masih fresh. Ini bikin proposal, bikin sugesti. Sugesti di otak kita. Bikin afirmasi atau sugesti ke otak kita supaya nanti terwujud dalam kehidupan. Apa aja terserah kalian. Mau sugesti apa aja. Mau minta apa aja. Dalam otak ini berikan proposal kebutuhan kita. Setelah habis itu kita sabdo dadi. Sabdo dadi itu ucap kita manjur. Jadi pertama kali ngucap inilah setelah meditasi itu insya Allah manjur. Apa aja terserah sambil usap seluruh tubuh kita. Supaya jasad kita mengirikin fakta yang akan terjadi. Tangan di atas, tepuk-tepuk, paha yang kakinya ditaruh di atas paha kirinya, di atas. Posisi yang punya gesper, punya ini dikendorkan, jangan ada yang menyekat ke ini. Duduknya harusnya ada yang bajunya kelipat sesuai dengan maunya, bagaimana posisi terserah. Setelah posisi ini kita mulain konsentrasi mata kita ke ujung hidung. Arahkan, kita perhatikan ke air perwitosari yang ada di sumsum tulang belakang. Perhatikan perjalanan. Setelah merasakan di ubun-ubun kita merasa ada sejuk, hawa dingin di ubun-ubun kita, maka sudah siap kita untuk memejamkan mata kita. Setelah mata kita terpejam, kita aktifkan cakra ajna mata ketiga kita. Perhatikan nafas kita. Kemudian kita kunci lidah kita ke langit-langit, ke atas gigi, di belakang gigi atas kita. Tidak kita telan air liur yang muncul di dalam rongga mulut kita, kita telan. Itu air sifa atau kelenjar pengobatan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita untuk mengobati tubuh kita yang sedang menderita. Perhatikan napas kita. Napas masuk tenang, keluar napas tenang. Masuk napas nyaman, keluar napas nyaman. Bila sudah tenang dengan napas kita, kita panggil saudara kita untuk bersama-sama menuju bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakang kawah, adik ari-ari, getih, puser, nyawiji, pancer, manunggal, Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kita baca mantra atau kunci meditasi.
hening, awas, eling. Heneng, hening, awas, eling. Heneng, hening, awas, eling. Heneng, kita abaikan pemikiran kita. Jangan ada yang kita biarkan melintas dalam pikiran kita. Bila terlintas, kembalikan kepada nafas. Hening, kita abaikan semua panca indera kita, jasad kita. Ada apapun yang terjadi pada jasad kita, kita kembalikan kepada nafas. Awas, kita tetap dalam kondisi waspada, karena cakra di dalam tubuh kita sudah aktif. Eling, ingat tujuan kita bermeditasi ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan nafas, jangan ada yang ditekan, jangan ada yang dipaksa. Biarkan bernafas bagaimana biasa. Kita hanya memperhatikan keluar masuk sang nafas. Mengakhiri meditasi, bentangkan tangan kita ke kanan dan ke kiri sesuai dengan luas tangan kita. Telapak tangan di atas. Ini kita mengambil energi alam semesta. Perhatikan nafas kita. Bila sudah merasakan berat, jangan sampai turun ke bawah, naikkan ke atas. Buat lingkaran ke atas, turunkan ke pusat. Setelah kita nyaman, usaha kita simboli, kita telangkupkan kedua tangan kita untuk mengakhiri meditasi, ditaruh di ujung hidung